Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut lagi untuk menyampaikan langsung rekaman ini kepada Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM. Nah, ini terkait dengan terobosan kebijakan yang baru-baru ini diambil, yaitu terkait dengan PR yang Pak Gubernur sampaikan agar guru tidak memberikan lagi PR kepada murid-muridnya. Jadi saya kira ini maksudnya biar fokus bagaimana pengembangan banyak interaktifnya, lebih banyak pembelajaran yang sifatnya lebih mendorong daya kritis dan komunikasi serta hal-hal yang lebih interaktif antara guru dan murid dan antar murid di dalam proses belajar mengajar. Saya kira ini sangat kita dukung dan sangat luar biasa. Ini sebuah langkah yang lebih berpikir bahwa saat ini kita lebih mengutamakan bagaimana banyak skill, baik itu soft skill, hard skill yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Namun saya ingin memberikan sedikit saja Pak Gubernur bahwa saya kira untuk pekerjaan rumah atau PR ini perlu dipilah dulu. Mungkin yang dimaksud Pak Gubernur ini pekerjaan rumah yang sifatnya lebih kepada seperti menghafal atau mengulang atau menjawab hal yang ditulis atau hal-hal yang sifatnya rutin ya, lebih kepada pembelajaran yang sifatnya dihafal dan sebagainya. Saya kira perlu juga dipikirkan bahwa ada pengecualian-pengecualian. Saya kira PR ini juga masih dibutuhkan, tapi khusus untuk hal-hal yang best practice. Apalagi yang praktek-praktek baik, ya kita masih ingat pada saat kita kecil dulu, kita juga sering ditugaskan, misalnya membawa biji-bijian, buat tanaman, kemudian kita di rumah dibikinkan tugas untuk membuat sesuatu yang mungkin ini ada kaitannya dengan praktek-praktek baik. Ya saya kira untuk PR-PR yang sifatnya seperti ini, saya kira ini perlu tetap diteruskan. Jadi pengecualiannya itu kepada PR-PR yang sifatnya praktek. Ya misalnya yang sederhana yang paling mudah, seperti misalnya mereka praktek tanaman, nanam ini, nanam itu, cabai ini dan macam-macam lah. Kemudian juga belajar tentang bagaimana nanti mereka membawa bibit, kemudian bagaimana mereka juga misalnya terkait dengan literasi digital, bisa juga nanti yang sifatnya pekerjaan rumah tapi yang sifatnya mereka membuat konten yang sederhana, yang tidak usah rumit-rumit, misalnya tentang konten yang menjelaskan tentang tanaman ini, tentang kearifan lokal apa di situ misalnya. Juga praktek misalnya mereka bikin ketupat, bikin apa yang sesuai dengan level mereka. Kalau jenjang SD mungkin berbeda, jenjang SMP, jenjang SMA. Jadi praktek baiknya itu saya kira tetap perlu. Jadi PR yang untuk praktek-praktek begini saya kira ini perlu diteruskan Pak Gubernur. Karena apa? Karena kita juga tentu memahami bahwa kalau mereka tidak ada PR nanti seolah-olah ini jadi mereka mengisi waktunya ini juga perlu kita pikirkan. Karena waktu yang kosong juga tentu menjadi hal-hal yang bisa punya peluang untuk mereka kemudian iseng-iseng dan melakukan hal-hal yang nanti juga bisa mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kita perlu menyibukkan mereka, membuat kesibukan mereka, dan saya kira ini juga peran para guru untuk nanti guru tidak dirasakan tetap hadir oleh orang tuanya melalui pekerjaan rumah yang tadi sifatnya praktek. Tentu orang tuanya akan melihat dan semua masyarakat PR yang diberikan kepada anak-anaknya, tapi PR yang sifatnya praktek, bukan PR yang sifatnya menulis atau menghafal. Saya kira ini yang perlu dipikirkan oleh Pak Gubernur, hingga bikin regulasi pengecualiannya itu, dan itu tidak perlu tiap hari, cukup 1 minggu 1 kali, atau misalnya diberi jangka waktu karena terkait dengan pekerjaan rumah yang sifatnya juga berproses, misalnya baik itu terkait dengan praktek tanaman, ternak, atau misalnya praktek digital atau praktek kreatif lainnya, misalnya untuk bisa membuat kreativitas dan sesuai dengan budaya lokal. Apalagi di sana tentu di Jawa Barat ini kan sudah sangat luar biasa, itu daerah-daerah pertanian, peternakan, kemudian sumber alamnya juga luar biasa. Juga budaya lokalnya juga banyak sekali yang bisa dijadikan praktek-praktek baik bagi anak-anak kita ini. Jadi lebih mendekatkan kepada kebiasaan-kebiasaan kearifan lokal dan budaya lokal. Nah ini saya kira juga perlu dipikirkan sehingga kebijakan ini tidak kemudian secara general tidak ada PR sama sekali. Mungkin kita rubah diksinya, bukan lagi tugas PR tapi tanggung jawab murid. Nah kalau dengan diksi tanggung jawab ini tentu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab ya untuk soft skillnya, sebagai bentuk mereka juga punya tanggung jawab untuk memperkuat dirinya, memperkuat kreativitasnya, hard skillnya, kemudian juga membangun pola pikir dan penuh tanggung jawab, kejujuran, kemudian juga tentu komunikasi yang baik melalui mungkin literasi digital dan penuh kreativitas. Misalnya PR untuk mereka menjual online atau apalah yang sederhana-sederhana. Jadi saya kira ini tentu karena di era digital mereka tidak lepas dari itu semua. Jadi bagaimana kita menyelaraskan atau memperkuat ini melalui tugas-tugas yang produktif, yang punya nilai tambah. Saya kira ini Pak Gubernur. Saya mohon maaf Pak Gubernur, tidak bermaksud apapun, tapi perlu juga kita memikirkan bahwa tidak kemudian kita general semuanya itu dimatikan, tidak ada PR. Kira perlu menghidupkan PR-PR atau tanggung jawab pada murid yang sifatnya sesuaikan dengan levelnya, sesuaikan dengan tangannya dan level SD, SMP, SMA, tapi yang sifatnya lebih kepada praktek-praktek baik yang bisa lebih memberikan penguatan-penguatan mental dan pola pikir kepada anak-anak kita. So mohon maaf Pak Gubernur, ini semua demi untuk membuat apa yang menjadi kebijakan
Pak Gubernur ini suatu yang kemudian tidak menghilangkan bakat-bakat, passion dan apa yang mereka miliki, kekuatannya untuk potensinya. Selain itu, sekolah juga dirasakan tetap hadir oleh para orang tua dan semua masyarakat. Melalui cara ini, guru-guru juga akhirnya kita paksa, dalam tanda kutip dipaksa untuk kreatif. Anak-anak murid juga dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa bukan dalam bentuk apa, dikepung ya. Dikepung dengan sesuatu yang jauh lebih memberikan dampak produktif kepada mereka. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi Pak Gubernur, bukan gubernur biasa. Semoga sehat walafiat. Terus progresif, inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.